pahlawan kenapa di Indonesia masih belum atau ya masih bertahan dari krisis di Timur Tengah ini ya. Ya dan tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Bahlil. Yo, my brother and my sister, kembali bersama saya Gax di acara Bacotin Berita. Ya, kali ini saya akan membacoti berita yang seharusnya ini membuat kita mawas diri dan berdoa sedat dini karena mungkin kedepannya bakalan terjadi krisis energi ya. Terus bertambah 608 SPBU di Australia kehabisan BBM padahal di Australia tidak ada Pertamin. Nggak ada Pertamimin. Kok bisa 608 SPBU di Australia kehabisan BBM? Nah, wah Solo. Krisis minyak Australia semakin terlihat hingga Kamis 26 ya, tanggal 26 waktu setempat sudah ada 608 SPBU yang kehabisan bahan bakar minyak atau BBM. Dilansir dari Detik.auto, sehari sebelumnya ada 470 SPBU di hari sebelumnya yang kehabisan BBM. Hanya dalam sehari jumlahnya bertambah lebih dari 100 titik dan kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi Australia, Chris Bowen, yang menyebut 608 SPBU kehabisan solar dan bensin tanpa timbal. Ini tanpa timbal bukan tanpa timbel ya. Ya, dia menyebut negeri kanguru itu punya 7.798 SPBU yang tersebar di banyak lokasi. Kini dengan jumlah tersebut berarti 8% SPBU kehabisan BBM. Di daerah New South Wales atau NSW disebut menjadi daerah paling lumpuh di Australia akibat kelangkaan BBM. Bahkan di kawasan tersebut ada 314 SPBU yang ditutup. Ya dan seterusnya. Sebelumnya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ya, Albanese padahal orang Australia gitu, jadi presiden Australia tapi Albanese. Sudah mengumumkan secara rencana menggelar rapat darurat bersama para pemimpin negara, bagian dan teritori. Hal itu bertujuan memperkuat koordinasi nasional dan mencegah tekanan krisis energi yang dipicu konflik Timur Tengah. Nah, jadi masalahnya di sini sama aja dengan, yang lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui Australia merupakan, terdampak ya dari ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Selat tersebut cukup krusial dan distribusi minyak dunia dunia ya. Apalagi menurut catatan itu menurut datanya adalah 20% minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sampai ada 600 lebih SPBU di Australia kehabisan BBM. Bukan karena impornya dipersulit atau apapun ya. Nah, itu di Australia dan ini juga di Filipina. Warga Filipina terpaksa jalan kaki gara-gara krisis BBM. Lalu lintas kini sepi ya. Dan krisis bahan bakar imbas konflik perang Timur Tengah ya lagi-lagi. Akibat kelangkaan gas, orang-orang berjalan kaki ke tempat kerja di Filipina. Nah, ini buat Detik Jogja. Ini tuh pasti, dari bahasa Inggris ditranslatekan secara harfiah langsung ke bahasa Indonesia. Mungkin kelangkaan gasnya yang dimaksud ini gasolin ya, bukan gas gitu ya. Soalnya kalau dimaksudkan langsung ke bahasa kita yang kita sering sebut gas itu adalah LPG ya. Jadi bensin gitu ya. Kalau kita itu kan dari Belanda ya, dari Jerman bensin gitu ya, jadi bensin. Nah, jadi agak sesuaikan lah ya, jangan copy paste doang atau translate, masukin ke translator gitu. Nah, sementara itu Al Jazeera melaporkan krisis energi yang melanda tetangga Indonesia itu mengalami kemacetan lalu lintas. Nah, jadi kalau di sana membuahkan, apa ya, ada kemajuan untuk mengurai kemacetan. Jadi
ada segi positifnya gitu, meskipun yang namanya juga krisis, pasti itu bakalan berimbas kepada nah ini di sini, eee, adanya kekhawatiran kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok dan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal secara tiba-tiba bagi ribuan pekerja. Nah, jadi, ini tuh adalah siklus yang saling berhubungan. Jadi itu tuh sebab akibat yang saling berhubungan ya, antara kelangkaan BBM, udah itu nanti bakalan mengganggu, proses kerjanya dan pendistribusian barang, dan juga nanti mengakibatkan, harga bahan makanan atau bahan pokok makanan dan yang lain-lainnya itu makin mahal. Daya distribusi ya, mempengaruhi sekali ke harga nantinya. Nah, nanti itu bakalan terjadi nanti harga naik, sementara, penghasilan menurun, ya banyak PHK massal dan lain-lainnya. Ya juga kita tidak bisa itu ya, melupakan juga emang si presidennya itu Bombo Marcos itu emang agak-agak complicated ya, ada agak-agak kocak juga gitu pemerintahannya, tapi ya itu adalah negara tetangga kita yang dekat dan serumpun itu dengan Indonesia di Asia Tenggara, sudah mulai merasakan dampak dari kelangkaan BBM. Nah, tapi kok di Indonesia tetap aman? Nah, ini tuh ada dua dua itu ya, ada 2 sumber yang mungkin bisa menjadi alasan bahwa kenapa kita bisa lebih siap menghadapi ini. Dan yang sumber pertama itu adalah yang menurut, eee, itu ya Pak Purbaya ya, kita itu ada cadangan dan segala macam lah ya. Kalian bisa cari aja karena itu kurang menarik karena udah biasalah Pak Purbaya menjadi pahlawan. Tapi ini ya, kalian melupakan satu-satunya pahlawan kenapa di Indonesia masih belum atau ya masih bertahan dari krisis di Timur Tengah ini ya. Ya dan tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Bahlil. Meskipun kata Pak Bahlil kan waktu itu cuma 20 sampai 21 hari ya, Indonesia bisa bertahan, tapi sampai saat ini ternyata Indonesia masih bisa bertahan. Jadi thank you Pak Bahlil ya, Anda melakukan yang terbaik kayaknya ya ini untuk bangsa dan negara. Kopi dulu. Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Pak Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa cadangan minyak nasional saat ini masih berada pada batas minimal standar yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan usai melakukan pemantauan langsung ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di sebuah SPBU Karanganyar. Dia baru juga ngesurvei satu, SPBU sudah optimis Pak Bahlil ini ya, jago banget. Nah, menurut Pak Bahlil, cadangan BBM seperti solar, bensin memang dijaga dalam kisaran tertentu yakni sekitar 21 hingga 24 hari. Ya ini dikarenakan karena kita itu cuman punya beberapa aja tempat penyimpanan karena saya nggak bilang meledak sisanya ya, enggak. Namun ia menekankan bahwa angka tersebut bersifat dinamis karena stok terus mengalami perputaran. Jadi tetap, masih ada, siklus impornya gitu masih berjalan lah ya. Namun ia menekankan bahwa angka tersebut bersifat dinamis karena, artinya distribusi dan pasokan berjalan secara berkelanjutan. Nah ini ya, di mana bahan bakar yang keluar akan segera digantikan dengan pasokan baru dalam beberapa hari berikutnya. Untuk menjaga kestabilan pasokan, pemerintah mengoptimalkan produksi dari kilang domestik sekaligus melakukan impor dari sejumlah negara mitra. Nah, kalian tahu sendiri saya juga pernah bikin videonya
yang soal negara-negara apa saja yang mengekspor ke Indonesia, di antaranya adalah Singapura dan Malaysia. Ya jadi Singapura juga kalau nggak salah udah, agak-agak, khawatir dengan situasi di Timur Tengah yang, belum ada titik titik terangnya ya, kapan berakhirnya atau ada gencatan senjata kah atau kayak gimana. Tapi dari berita terakhir katanya ya ada bakalan, Amerika itu menerjunkan tentara nanti ke sana. Jadi mungkin makin panjang lagi ini mah. Jadi selain itu strategi distribusi juga disesuaikan termasuk dengan mengalihkan jalur pasokan yang sebelumnya bergantung pada kawasan tertentu guna mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik global. Nah, jadi, sudah mungkin ya pemerintah udah mau mencari mitra dagang baru untuk, minyak ini. Nah, jadi kita itu harus thanks a lot for, untuk ya Pak Bahlil yang tidak disangka-sangka mungkin bakalan menjadi man of the match tahun ini atau MPV tahun ini ya. Saya akan buat MPV, politikus, artis, dan sebagainya di akhir tahun nanti. Lebih dari itu pentingnya peran bersama menjaga stabilitas energi nasional termasuk dengan tidak melakukan penimbunan nih ya. Ini yang suka nimbun-nimbun nih di solar itu dan bensin gitu ya, awas aja nih gitu. Tapi mau digimanain Pak Bahlil? Kalau ada yang nimbun mau digimanain Pak? Gitu ya. Nah, jadi ini tuh bakalan masih terus bergulir ya, masih menjadi bola liar dan bola panas di lapangan ya. Karena apa? Karena ini yang waktu tanggal 6 Maret, kemarin, Pak Luhut prediksi perang Iran, eee, lawan AS dan Israel tidak akan selesai 1 bulan. Jadi nggak akan mungkin selesai dalam 1 bulan. Jadi kan awalnya itu Donald Trump itu bilangnya ya cuman berapa lama lah ya lawan Iran mah, tapi ternyata berkelanjutan gitu ya. Mereka pikir cuman ngebunuh pemimpinnya doang udah beres gitu, tapi ternyata malah makin menjadi-jadi. Nah, jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan memprediksi perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tidak akan selesai dalam waktu 1 bulan. Perang ini diprediksi bakalan berlarut-larut dan makin lama karena apa? Karena prediksinya Amerika itu meleset, yang dikiranya udah mengeliminir, pemimpin dari Iran ini bakalan merubah, peta politiknya gitu ya, padahal root-nya mah sudah kuat. Ya jadi karena alasan itu, kita juga bisa berspekulasi bahwa perang ini akan berlarut-larut. Ya menurut Pak Bahlil ini kan ya, kita itu masih aman untuk 21 sampai 24 hari ke depan dan dia diperpanjang waktu ini mah ya. Karena ya itu tadi, terus berkelanjutan dan ya kalau di Selat Hormuz itu kan cuman 20% ya. Jadi, mungkin juga, Pak Bahlil dan segenap jajaran pemerintahan sudah menemukan pasar untuk impor ya yang lain. Ya kalau menurut saya mah ya pasti Amerika gitu. Soalnya apa, soalnya kan sebelum, ada BOP dan lain-lain ya kan, kita itu kan ada perjanjian juga sama Donald Trump ya soal impor minyak dan gas. Nah, ini juga mungkin bakalan menjadi pertimbangan ya atas ketahanan, energi di Indonesia. Saya nggak peduli itu datangnya dari mana, mau dari Amerika, mau dari planet Mars, mau dari Uranus gitu. Tapi yang penting mah harga harga harus, stabil dan lancar karena
kita itu jangan terlalu banyak ya dipolarisasi, udah mau polarisasi kita tuh ya bahan polarisasi banget gitu. Udah mau polarisasi dari polarisasi presiden, polarisasi apalagi gitu ya, sekarang polarisasi perang gitu. Ya sebenarnya mah kita mah harusnya mendukung kepada kepentingan, Indonesia. Jadi kalau rakyatnya ya yang penting mah rakyat, kepentingan rakyat Indonesia. Jadi saya nggak peduli mau itu asalnya dari mana itu, yang penting mah, supir-supir gitu ya, yang supir-supir truk bisa dapet bensin, eee, solar dengan gampang dan juga murah. Yang penting mah itu, biar kita itu hidup ya makin gampang. Nah kalau, eee, produksi dan distribusinya gampang, itu nanti juga melahirkan lapangan kerja baru. Nah, nanti banyak orang yang kerja, banyak yang belanja, banyak juga yang taraf hidupnya naik. Nah, perputaran ekonomi makin gampang, jualan di depan rumah juga bisa laku gitu ya. Ya, jadi mungkin segitu aja bacotan saya terhadap berita-berita kali ini soal kelangkaan BBM yang sebenarnya kita itu, bisa sedikit lega, tapi kalau misalkan yang ngomongnya Pak Bahlil mah kadang-kadang nggak bikin lega gitu. Tapi ya semoga aja ke depannya bakalan lebih baik lagi dan Indonesia makin maju lagi dan kita makin gampang lah hidup. Ya terima kasih sudah menonton, sampai menit ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya, support saya dengan cara itu saja nggak apa-apa, gratis kok. Ya dan ketemu lagi di, acara bacotin berita selanjutnya ya dan bye.